Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan aku juga senang ketemu sama calon-calon bidadari surga. Sehat semuanya. Alhamdulillah, harus sehat ya, karena hidup penuh dengan kejutan ya. Iya emang tahu, iya apa? Pernah nggak lagi ngerasa senang tiba-tiba ada berita duka? Sering? Terkejut ya? Lagi tenang tiba-tiba masalah keuangan datang, pernah? Masalah satu selesai, datang lagi masalah lain, pernah? Pernah apa sering? Sering. Aduh, sering. Hidup kayaknya dar-der-dor banget ya, penuh dengan ledakan ujian banget ya. Tapi tenang, untuk seorang muslim itu ada satu kata yang insya Allah ketika diucap bisa membuat hati lebih tenang dan insya Allah masalah bisa selesai. Dengan mengucap bismillah. Percaya? Tapi yakin cuma gitu doang? Gimana caranya? Makanya pagi ini kita bahas ya. Tema kita adalah akan kuhadapi dar-der-dor hidup. Tapi bentar, bismillah dulu. Tepuk tangan dong. Ada tayangan nih. Setelah 4 hari 4 malam mencari keluarga, akhirnya ketemu juga. Kita lihat tayangannya, silakan. Ilahi wa inna ilaihi rojiun. Banyak saudara kita yang kehilangan segalanya dalam sekejap karena bencana. Rumah, harta, bahkan keluarga. Bahkan harapan untuk hidup, Ustadz Syam. Nah, dari tayangan hari ini, tema kita hari ini, bagaimana cara seorang Islam itu, cara seorang Muslim membimbing untuk seseorang mempunyai lagi alasan untuk hidup ketika mereka merasa bahwa sepertinya sudah kiamat, sudah tidak punya apa-apa gitu. Kan udah puluhan hari nih, sampai hari ini tuh masih ada puluhan juga yang hilang gitu. Iya. Subhanallah. Dan bagaimana cara menemukan kembali Terima kasih Mas Soni. Silakan. Tapi guru kami Ustadz Wani, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allahumma arhamna bil Quran. Sesungguhnya kalau kita hidup di dunia ini, kita akan merasa semuanya gelap kecuali ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah adalah mereka yang tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pertanyaannya bagaimana cara Islam membimbing seseorang untuk menemukan kembali alasan untuk hidup, yakni memang hidup ini terasa gelap kalau tanpa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini memang terasa gelap kecuali ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu dekatkan diri kepada Allah, selalu bertawakal ala Allah, selalu menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika hidup di atas dunia, senantiasa menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah, bagus dicatat buat jamaah yang ada di rumah, adalah waspadalah seakan-akan engkau mati.
Waspadalah seakan-akan engkau sebentar lagi akan mati, tapi berusahalah seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Maka ini yang kita pegang, ini yang kita catat, ini yang menjadi pegangan hidup yang sangat penting. Apa itu? Berusahalah seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi kalau misalnya mungkin saudara kita yang sedang terkena bencana sudah mencari saudaranya selama 22 hari belum ketemu juga, tapi bayangkan bahwa dia masih hidup, subhanallah. Tapi kewaspadaan akan akhirat, waspadalah seakan-akan engkau akan segera mati. Kalau untuk urusan ikhtiar, usaha, itu seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi urusan tawakal, urusan akhirat, bayangkan bahwa kita semua sebentar lagi akan mati. Berarti tetap yakin dan tawakal itu ya bersandar sama Allah ya Ustaz Syam ya. Prasangka masih hidup, masih harus diusahain, masih bisa diusahain, itu prasangkanya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangannya, Masya Allah, tabarakallah. Seperti kata Ustadz Syam ya, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah membuat yang nggak mungkin jadi mungkin. Masalah sulit mengajarkan kita untuk menjadi kuat dan tetap berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang ada di rumah, nih tonton sampai habis, disiapkan catatannya. Insya Allah pagi hari ini akan sesuatu yang penting sekali untuk kita bahas dan bermanfaat untuk kita semua ya. Namanya hidup ya, ada perpisahan, ada pertemuan, dan juga dalam rumah tangga pastinya ya. Ustadz Bani izin. Ya. Kalau bicara masalah rumah tangga, ada juga perceraian yang akhirnya menjadi imbasnya terhadap anak, Ustadz. Betul. Nah, cara seorang muslim bagaimana seharusnya bersikap kepada mantan pasangan demi masa depan anak, Ustadz Bani, supaya hak-hak anak terpenuhi tapi juga tidak menjadi fitnah gitu. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz Bani, silakan. Masya Allah. Mohon izin guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni, dan guru-guru kami dimanapun berada, serta ibu-ibu yang ada di studio ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita, dalam riwayat Abu Daud, datang ke Nabi SAW. Ya Rasul, anak saya ini setiap hari saya peluk, saya cium, setiap hari mohon maaf dia meminum ASI saya, setiap hari saya rawat. Tiba-tiba ayahnya menceraikan saya. Setelah itu mau diambil anak ini ya Rasul. Lalu apa kata Rasulullah? Anti ahaqqu minhu ma lam tankihi. Engkau lebih berhak mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka kata para ulama, hak asuh anak setelah bercerai ini, kalau dia belum mumayyiz, kurang lebih sampai 12-an tahun lah, maka hak asuh itu ada pada ibu. Ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut ya, kecuali nauzubillah ibunya punya keburukan akhlak, nauzubillah karakter yang tidak baik, atau misalnya mengalami gangguan mental, maka ayah kembali. Tapi kalau ibu dalam kondisi normal biasa saja, hak anak itu ada pada ibu untuk mengasuh, merawat. Tapi meskipun anak ini diasuh oleh ibunya, bapaknya itu tetap bertanggung jawab menafkahi anaknya. Lalu bagaimana batasannya Ustadz? Pertama, kalau masih dalam masa iddah, 3 kali suci atau 3 kali haid, maka itu boleh bebas seperti layaknya seorang suami istri. Tidur bareng, jalan bareng, gandengan tangan, boleh. Nanti kalau nyetrum bagaimana Ustadz? Itu justru yang diinginkan. Biar nyetrum, balik lagi. Catat ini ya. Kalau masa iddah justru bareng-bareng, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, disebutnya talak bain sughra. Bain itu artinya menjauh, terpisah, maka sudah bukan mahram lagi. Silakan suaminya datang memberikan nafkah, mungkin ngajak anaknya jalan-jalan, anaknya main, silakan monggo. Tapi lihat batasannya, Anda bukan lagi mahram sama dia. Maka nggak boleh berduaan, nggak boleh tinggal satu atap. Nanti khawatir timbulnya fitnah. Saya takut fitnah, bagaimana ini Ustadz? Nikah lagi, ya benar nggak Bu? Maka catat jamaah di rumah, anak bukan hanya sekedar nafkah yang dibutuhkan, tapi yang terpenting kasih sayang. Karena mohon maaf, ketika dia melihat ayah ibunya saling menyayangi, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang sanggup fight. Maka mohon maaf, catat, kalau bisa jangan bercerai. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, kasihan anak-anak kita masa depannya. Tapi aku baru tahu, jadi kalau udah bercerai, masa iddah itu boleh bareng-bareng lagi? Boleh, pegang-pegangan, gandeng-gandengan, boleh. Biar nyetrum lagi gitu boleh? Biar nyetrum lagi. Banyak-banyak main deket sutet. Oh iya. Oh itu megawat Kesetrum. Berarti boleh ya? Boleh. Oh, aku baru tahu. Baik, terima kasih Ustaz Bani untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita dong. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi ya.
Iya, Ustadz Maulana. Iya. Namanya hidup ya Ustadz ya. Ada perpisahan, ada pertemuan. Jamaah juga disiapin catatannya ya. Kali ini Tunggu mengenai dulu. bisnis nih. Apa? Apalagi jamaah dari sini. Dari mana Ibu? Iya, dari mana? Tabe pun. Ulangi dari Ulang mana, masih Bu? kayak orang bingung. Dari mana Bu? Padahal dia dari Tanggamus loh. Yang sebelah kiri dari mana? Rangkas Banten. Yang sebelah kanan yang dari Rangkas Banten tapi ikut-ikutan lampu. Padahal kan gue dari Rangkas dalam hati gitu. Ustadz, dalam bisnis atau karir kalau misalkan gagal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dalam Islam bagaimana cara menyikapinya? Yang namanya karir, kerjaan atau apapun, Ya. ketahuilah. Nih, buat jamaah di rumah, siapkan catatannya dan tonton sampai selesai karena kita akan kasih tipsnya bagaimana solusi menyikapi tentang karir dan kerjaannya. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.